Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali hadir menemani istirahat malam Anda dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Nanti kami juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda di mana pemerintahan Arab Saudi telah mengizinkan pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Lantas apakah kemudian dengan adanya kampung haji ini pemberangkatan ataupun juga biaya ibadah haji nantinya akan lebih terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia? Itu yang akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Ya, dan bersama saya Ken Ana pemirsa, kami juga akan menghadirkan pembahasan lainnya di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa ini memastikan akan menindak tegas para pelaku atau mafia impor barang-barang ilegal termasuk di sektor tekstil. Purbaya juga menegaskan tidak akan mendukung UMKM yang menjual barang-barang ilegal, tapi akan mendukung UMKM legal yang bisa menyediakan lapangan kerja serta kemudian meningkatkan produksi tekstil dalam negeri. Bagaimana kemudian arah dan implementasi kebijakan ini? Kami akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama untuk Anda, pemirsa, hujan deras dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan membuat sebuah pohon jenis palem berukuran besar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tumbang menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Rekaman pengemudi mobil memperlihatkan sebuah pohon jenis palem tumbang tengah menimpa mobil di seberangnya dari arah Pondok Indah menuju Ciputat. Pohon tumbang ini diduga karena usia cukup menua. Bahkan kondisi kawasan Arteri Pondok Indah saat itu diguyur hujan deras dan disertai angin kencang. Mobil berisi pengemudi dan langsung ringsek pada bagian atap setelah tertimpa pohon. Satu pria di dalamnya sebagai pengemudi mobil tersebut tewas tak terselamatkan. Setelah dievakuasi dari mobil miliknya ke ambulans oleh warga, pihak keluarga yang melihat anggota keluarganya ini di lokasi histeris menangis. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas di sekitar mengalami kemacetan cukup panjang dan jasad pengemudi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah serta ditangani petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, banjir setinggi 80 cm merendam ratusan rumah di perumahan Taman Nasri, Kota Tangerang, Banten membuat aktivitas warga lumpuh. Ratusan rumah di perumahan Taman Sari, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Minggu petang terendam banjir setinggi antara 50 hingga 80 cm. Banjir tersebut disebabkan oleh penyempitan aliran drainase yang tak dapat menampung curah hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kota Tangerang lebih dari 2 jam. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang dapat turun untuk meninjau dan melakukan perbaikan agar wilayah tersebut tak terendam banjir karena dapat mengganggu aktivitas dan perekonomian warga. Seorang pria tak dikenal nekat mencuri 2 ponsel di sebuah warung cepat saji di kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat. Pelaku terekam kamera mengendap masuk ke area dapur sambil melepas sendalnya lalu membawa kabur 2 unit ponsel milik karyawan. Pria tak dikenal ini tak menyadari jika aksinya mengendap masuk ke sebuah warung ayam goreng cepat saji terekam kamera pengawas CCTV. Setelah memastikan situasi aman, pelaku kemudian membuka sandal agar langkah kakinya tak terdengar saat masuk ke area dapur. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku kemudian melenggang keluar dengan membawa kabur 2 ponsel. Meski telah kehilangan 2 ponsel senilai 6 juta rupiah lebih, namun korban enggan membuat laporan resmi ke polisi. Peristiwa ini menjadi pengingat agar kita selalu waspada menjaga barang berharga dan tidak menjadi korban kejahatan. Sesosok jasad bayi ditemukan warga di kawasan Bukit Cangang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan kondisi mengenaskan. Saat ini polisi telah menetapkan 1 tersangka yang merupakan ibu dari bayi tersebut. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan karena sejumlah organ tubuhnya tidak utuh. Polisi menduga bayi malang tersebut menjadi korban mutilasi. Tim SAR gabungan berupaya mencari organ tubuh lainnya yang masih terpisah dari tubuh bayi malang tersebut. Upaya pencarian yang dilakukan hari ini sebagai pelengkap data otopsi karena adanya dugaan mutilasi terhadap bayi tersebut. Polisi juga mengamankan pelaku yang merupakan ibu dari bayi malang tersebut berinisial L berusia 21 tahun. Saat ini sang ibu bayi berada
dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kota Bukit Tinggi. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah angkutan kota Jaklingko terbakar di ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa bermula saat angkutan umum Jaklingko 41 jurusan Kampung Melayu Pulau Gadung ini tengah melaju di jalan DI Panjaitan menuju Kampung Melayu. Saat berbelok ke arah Jalan Bekasi Timur Raya, kendaraan tiba-tiba mogok disusul dengan kepulan asap dan percikan api yang muncul dari bagian mesin. Percikan api pun kian membesar hingga melahap seluruh bagian kendaraan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api. Pemirsa, sejumlah warga dari wilayah Jabodetabek menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Amerika pada Minggu pagi. Aksi kemanusiaan bela Palestina diselenggarakan pada pukul 6 hingga pukul 11 siang dengan tema Indonesia Tegas Lawan Israel. Selain orasi, aksi juga diisi dengan aksi teatrikal dan musik. Aksi bertujuan untuk menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Tidak hanya itu, dalam aksi kemanusiaan hari ini juga dilakukan lelang pameran hasil karya dan menggalang donasi yang hasilnya akan diberikan ke rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat. Penyelenggaraan pertemuan puncak ini digelar di Kuala Lumpur Convention Center KLCC dan dihadiri seluruh pimpinan negara ASEAN. Selain para pemimpin ASEAN, sejumlah pemimpin dunia juga hadir dalam KTT ke-47 ASEAN, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM China Li Qiang. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menekankan persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat. Prabowo juga menyinggung ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat di mana ASEAN harus terus memperkuat koordinasi. KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung hingga 28 Oktober 2025 mendatang, mengangkat tema Forging a Resilient and Inclusive Future Together, membentuk masa depan yang tangguh dan inklusif bersama. Informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan rangkaian kereta api Purwojaya yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdampak pada perjalanan sejumlah kereta di Pulau Jawa. Jadwal perjalanan sejumlah kereta di wilayah Daop KAI 8 Surabaya terganggu. Tak cuma keberangkatan, jadwal kedatangan kereta pun terlambat tiba. Sementara itu, pengguna transportasi kereta dengan berbagai tujuan memenuhi ruang tunggu stasiun Cirebon Kejaksan pada Minggu pagi. Terdapat 6 perjalanan kereta yang mengalami keterlambatan akibat anjloknya kereta pada Sabtu siang kemarin. Keterlambatan terjadi pada perjalanan kereta api yang melintas menuju wilayah Daop 2 Bandung, baik yang menuju stasiun Bandung maupun stasiun-stasiun lainnya di lintas Purwakarta, Bandung. Keterlambatan terjadi akibat adanya gangguan operasional di jalur lintas Kedung Gede yang menyebabkan antrean perjalanan kereta api dari arah Jakarta menuju Bandung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini berencana untuk membenahi Pasar Senen yang saat ini menjadi pusat penjualan pakaian bekas impor ilegal. Ya, pembenahan akan dilakukan dengan mengganti barang yang dijual pedagang dengan produk dalam negeri. Namun langkah dari Menkeu tersebut langsung ditolak cepat oleh pedagang dan juga pembeli. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memberlakukan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kebijakan sebagai langkah menertibkan pasar dan melindungi industri tekstil dalam negeri
justru dinilai mengancam pendapatan pedagang yang bergantung pada penjualan pakaian impor bekas. 10.000. Tak hanya pedagang, sejumlah pembeli juga keberatan. Meski memahami niat pemerintah mendorong industri tekstil dalam negeri, namun mereka menilai produk lokal masih sulit untuk dijangkau baik harga dan mutu. Bagi saya, bagi kelas menengah ke bawah pastinya tidak menyetujui ya, karena faktor ekonomi juga gitu. Karena kan di tempat-tempat seperti ini terjangkau untuk menengah ke bawah gitu. Bajunya juga branded kan, di sini banyak merek bagus lah, tapi harga miring, jadi terjangkau gitu. Namun kalau kita menggunakan UMKM atau mall gitu kan, mungkin setujunya bagi yang menengah ke atas pastinya gitu, yang menyetujui seperti itu. Kalau kita, khususnya aku ya kurang setuju sih, karena kan baju-baju kayak gini kan kita kualitasnya bisa tahu ya bagus gitu, tapi kita bisa dapat juga dengan harga yang murah. Sedangkan kalau misalnya baju UMKM pernah beberapa kali coba ya lokal gitu, kurang. Bahannya tuh bisa agak-agak kurang dengan harga yang jauh lebih mahal gitu. Lebih bagusan kayak thrifting kayak gini, harganya juga masih terjangkau, tapi kualitasnya juga lumayan bagus gitu. Pasar Senen yang dikelola Perumda Pasar Jaya milik Pemprov DKI Jakarta terkenal dengan koleksi pakaian bekas impor atau thrifting berkualitas. Pasar ini menawarkan barang branded dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, Indonesia mendapatkan izin resmi untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Kota Mekah, kawasan yang selama ini dikenal sangat tertutup terhadap kepemilikan lahan asing. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar tersebut dalam sidang Kabinet Paripurna memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Istana Negara 20 Oktober lalu. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia akan berlokasi di Jabal Hindawiyah, Makkah, tepat di dalam kawasan Mashhad Project, salah satu proyek besar Arab Saudi yang terintegrasi dengan jalur kereta cepat dan pedestrian menuju Masjidil Haram. Lantas, apakah Kampung Haji Indonesia di Mekah dapat mengurangi ongkos haji jamaah Indonesia? Ya, ini merupakan angin segar ya bagi masyarakat muslim di Indonesia. Apakah nanti mampunya juga bisa mengurangi biaya perjalanan haji di Indonesia ke Arab Saudi begitu ya. Kita akan bahas pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh atau Bersatu, Kang Wawan Suhada. Selamat malam Kang Wawan. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh Pak Ade Marfudin. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah bergabung bersama kami pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Tiara, Pak Ade, Pak Wawan. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari Komisi 8 DPR Republik Indonesia ada Bang Sigit Purnomo, yang juga dikenal sebagai Pasha, tapi nanti akan
bergabung bersama kami ya. Sambil menunggu, saya ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, kemarin di tanggal 20 Oktober sudah meninjau langsung begitu ya ke Arab Saudi, kemudian juga informasi yang beredar ini sudah sampai tahap lelang. Update-nya seperti apa, Bang? Ya, pertama memang sekarang tahapnya adalah insya Allah nanti tanggal 30 Oktober kita akan mengikuti proses lelang yang akan diikuti oleh lebih dari 90 entitas, Mbak ya. Dan ini semuanya di bawah prosesnya itu di bawah kendali dan kepemimpinan Pak Rosan Roslaini, Kepala Danantara, Menteri Investasi, karena memang sesuai dengan Inpres nomor 15 tahun 2025, Pak Rosan Roslaini sebagai Menteri Investasi dan Kepala Danantara itu bertanggung jawab sebagai leading sektor. Di anggotanya terdiri dari kementerian dan badan-badan yang lain, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umroh, kemudian ada Badan Pengelola Keuangan Haji dan sebagainya. Jadi nanti tanggal 30 Danantara akan mengikuti lelang ada di daerah Al-Hindawiyah tadi yang Anda sebutkan, dan itu luasnya sekitar 84 hektar dan berdampingan dengan proyek Masar, yaitu proyek besar yang diinisiasi oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang kemudian nanti akan menyediakan banyak layanan seperti MRT menuju Masjidil Haram dan sebagainya. Dan lokasi Al-Hindawiyah ini sangat strategis karena letaknya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, dan kalau kemudian kita menggunakan MRT ketika proyek Masar itu selesai bersamaan dengan kampung haji ini, apabila kita bisa menang bidding nanti, itu akan hanya bisa ditempuh sekitar 15 menit dari kampung haji. Nah, oleh sebab itulah tanggal 30 Oktober nanti itu akan menjadi penentuan. Baik. Mbak Tiara. Itulah kenapa saya sebutkan kita mohon dengan sangat doa dari seluruh rakyat Indonesia agar kemudian kita bisa menang proses bidding pada tanggal 30 Oktober nanti. Dan kebetulan juga Presiden akan juga terus melakukan pembicaraan untuk memastikan dan meyakinkan Prince Crown atau Pangeran MBS untuk bisa memberikan Al-Hindawiyah atau bakal calon kampung haji ini kepada kita atau kepada jamaah haji Indonesia, karena ini sangat strategis. Namun Mbak Tiara, apabila kemudian dengan pilihan terburuk misalnya kemudian kita tidak memperoleh dan tidak menang lelang di lokasi Al-Hindawiyah ini, maka Danantara Pak Rosan Roslaini dan semua tim sudah mempersiapkan alternatif-alternatif lainnya, terutama terkait dengan lokasi-lokasi yang lebih dekat, namun memang agak terpisah-pisah karena tidak seluas 84 hektar seperti di Al-Hindawiyah ini, yakni di lokasi-lokasi tertentu di mana ada hotel-hotel yang memang sudah jadi, bahkan setengah jadi, yang kemungkinan bisa menjadi pilihan pemerintah Indonesia untuk dijadikan kampung haji di masa yang akan datang. Demikian Mbak Tiara. Baik, jadi penentuannya di tanggal 30 nanti ya. Saya ke Kang Wawan terlebih dahulu. Kang Wawan, kalau dari teman-teman pengusaha travel haji dan umroh ini responnya seperti apa, Kang? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Pertama, kami dari Asosiasi Bersatu melihat bahwa ini adalah langkah positif dan sangat baik ya. Kami berasa seperti mimpi menjadi kenyataan ya. Bahwa wujud dari kampung Indonesia mungkin ya tepatnya yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau bicara kampung haji nanti setelah haji, umroh apakah kosong atau tidak gitu kan. Lebih tepatnya mungkin kampung Indonesia. Insya Allah ini adalah wujud dari kado Pak Presiden Prabowo kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya mungkin bagian dari penyelenggara ibadah umroh dan haji. Kami di Bersatu sangat support sekali dan sangat mendukung sekali akan lahirnya kampung Indonesia ini.
Gitu. Tapi kalau dari segi keuntungan begitu ya, sebenarnya respon dari pengusaha-pengusaha travel ini apakah dengan adanya kampung haji ini turut menguntungkankah atau justru sebenarnya ada catatan-catatan tersendiri, Kang Wawan? Berbagai analisa kami siapkan ya, ketika kampung Indonesia ini menjadi kenyataan, ya pastinya kami berharap kita mendapat eksklusivitas di dalam kampung Indonesia ini. Eksklusivitas untuk menggunakan di musim haji maupun umroh. Ya, pastinya eksklusivitas ini tidak hanya bicara izin untuk tinggal, tetapi kita juga mendapat competitive price nanti ke depannya. Misalnya penyelenggara ibadah umroh Indonesia diberikan satu special rate jika menggunakan kampung Indonesia ini ya, dan para pekerja mungkin dilibatkan juga dari masyarakat Indonesia ya pastinya, karena di sana pasti terdapat banyak sekali pekerja-pekerja yang dibutuhkan ya, baik isi akomodasi maupun konsumsi, dan pastinya kita berharap penyelenggara ibadah umroh dan haji dilibatkan sektor private seperti itu, Mbak Tiara. Dan lagi-lagi menguntungkan bagi Indonesia begitu ya, itu pasti, yang kita harapkan. Pasti. Oke, baik. Saya ke Pak Ade. Pak Ade, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kampung haji, yang tadi sebelum on air juga sudah dibahas, sebenarnya ini adalah wacana sejak lama gitu ya. Tantangan utama bagi Indonesia sebenarnya apa? Iya, tentunya yang pertama adalah apresiasi. Ya. Kalau tadi Kang bilang adalah mimpi yang akan menjadi kenyataan, ini kan sebuah langkah visioner, langkah maju, harapan untuk masyarakat haji Indonesia yang memang sedang menunggu. Ini memang sudah digagas, dulu pernah 2007 menggagas lahirnya kawasan terpadu haji Indonesia. Dulu di Jabal Ka'bah dan di Kudai. Tapi ini sudah tidak selesai karena memang aturan pemerintah juga belum terbuka, belum welcome terhadap investasi orang asing di Arab Saudi. Hari ini saya yakin dengan visionernya Pak Presiden, dengan langkah baru lahirnya Kementerian Haji dan Umroh juga menjadi sebuah kado untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Tentunya dia sangat besar, positif untuk dinikmati. Banyak hal yang akan nanti akan dinikmati oleh masyarakat haji Indonesia, terutama jemaah haji. Dan ini memudahkan dari koordinasi Kementerian Haji tentunya selama masa tunggu di Arab Saudi, jemaah haji dari Nusantara, biasanya kita sampai 550 kloter, akan tersentral dalam satu kawasan terpadu, kawasan kampung haji. Saya memimpikan sebuah bayangan memindahkan migrasi orang Indonesia ke Arab Saudi, berkumpul dalam satu kawasan. Itu tentunya adalah yang selama ini ditakutkan adalah angka kematian yang tinggi, mencari makanan yang sulit. Hari itu nanti saya sudah membayangkan sebuah pasar yang terbuka, rasa Indonesia Nusantara akan muncul di sana. Dan lebih hebatnya lagi dalam pandangan saya adalah ini pembinaan kepada jamaah akan semakin nyata. Artinya jamaah haji yang selama ini adalah substansinya terpinggirkan karena aspek layanan umum yang indeksnya selalu tinggi, sementara ibadah masih terpinggirkan, maka pada kampung haji nanti, kawasan terpadu tadi akan menjadi sebuah kenyataan pembinaan yang terintegrasi dan jamaah haji akan memaknai ibadah dengan baik. Ini positif untuk ke depan. Kalau tadi iya. Untuk menjadi kawasan terpadu begitu ya, dari yang tadinya jamaah haji Indonesia berpencar di tanah suci. Sampai 700 gedung, sampai 500, sampai 300. Baik, Pak Ade. Baik, menarik sekali kita membahas mengenai hal ini ya, terutama berkaitan dengan fasilitas yang tentunya dinantikan informasinya oleh para calon jemaah haji dan juga masyarakat Indonesia yang nantinya akan menjalankan ibadah haji. Nanti kita akan langsung tanya ke Pak Wamen, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau tadi disebutkan 80 hektar luasan dari seluruh area, ini peruntukan dan juga fasilitas yang akan diberikan para jamaah haji ini apa saja? Dan juga untuk secara keseluruhan, berapa nilai atas proyek ini, Bang? Mbak Tiara, yang harus saya jelaskan adalah 84 hektar yang akan kita ikut kompetisi ini tentu belum bisa kita klaim sebagai kampung haji atau kampung Indonesia apapun namanya nanti, karena memang
pemerintah Arab Saudi membatasi penamaan terkait misalnya kampung Indonesia atau kampung yang mengasosiasikan satu negara. Mereka ingin supaya tidak ada kecemburuan dan sebagainya. Nah, kita masih harus berjuang sampai tanggal-tanggal 30 ini untuk memastikan bisa menang bidding. Nah, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini dan antara yang dipimpin oleh Pak Rosan Rosala ini itu mempersiapkan dua jalur persiapan pembangunan kampung haji. Pertama adalah prioritasnya yang 84 hektar ini yang di Al-Hindawiyah. Kemudian kedua ya wilayah-wilayah sekitar melalui hotel-hotel yang ada yang memang sudah siap juga bisa kita beli atau kita akuisisi. Nah, jadi dua pilihan itu, Mbak. Jadi tapi tentu prioritasnya adalah yang 84 hektar ini karena ini yang paling ideal. Nah, lantas kalau kita menang bidding tanggal 30 Oktober nanti, maka ini akan menjadi sebutlah dalam tanda kutip pusat peradaban haji Indonesia di Mekah. Kenapa? Karena seperti tadi disebutkan, maka di sini semua pelayanan akomodasi, ya, baik itu hotel, baik itu catering, baik itu rumah sakit, semuanya terintegrasi di kampung haji ini. One stop services lah, kira-kira begitu. Nah, ini akan memberikan dampak 3 hal. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ade. Pertama adalah dampak pelayanan, karena pelayanannya terintegrasi di satu tempat, itu akan memudahkan semua proses-proses pelayanan yang selama ini terpisah-pisah hotelnya. Nah, sehingga pelayanan akan lebih mudah, akan lebih efisien, bahkan akan lebih efektif. Kemudian kedua, ekosistem ekonomi haji itu akan terbangun. Kenapa? Selama ini kita besar di cash outflow karena kita harus bayar akomodasi, hotel dan catering dan sebagainya ke entitas luar negeri, dalam hari ini entitas bisnis yang ada di Saudi Arabia. Besok itu semuanya kita bayarkan kepada entitas bisnis kita sendiri yang ada di kampung atau Indonesian Village atau Hajj Village ini, sehingga bisa nanti juga berubah menjadi cash inflow yang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi ekosistem ekonomi haji kita terbangun, dan itu nanti di-linkagekan dengan misalnya ya tadi seperti asosiasi travel dan sebagainya, supaya kemudian ekosistem ekonomi haji juga terbangun di dalam negeri. Kemudian ketiga, betul tadi disampaikan oleh Pak Ade, ini akan memudahkan pembinaan, baik itu pembinaan pada saat pelaksanaan haji, karena seluruh proses pembinaan bisa dilakukan di satu tempat, yaitu kampung haji ini. Kemudian nanti di Indonesia akan dilakukan pembinaan juga yang terlinkage dengan baik. Jadi 3 keuntungan ini itu akan sangat bisa memperbaiki secara revolusioner penyelenggaraan haji kita selama ini. Dan ini dalam sejarah adalah perubahan atau transformasi yang sangat radikal. Dan tinggal sekarang tentu Mbak Tiara, selain upaya maksimal dari tim pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Pak Rosan Rosala ini, kita juga butuh kekuatan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar kemudian kita bisa menang bidding. Dan Presiden Prabowo itu terus-menerus melakukan komunikasi dengan Pangeran MBS agar memastikan kita bisa dapat dan menang bidding di 84 hektar ini untuk menjadi kampung haji kita di masa yang akan proses datang. untuk mewujudkan kampung haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Saya ke Pak Ade terlebih dahulu mungkin. Tadi sudah dijelaskan ada 3 keuntungan bagi masyarakat Indonesia ya, yang bisa juga didapatkan begitu. Tapi kan pertanyaannya dari sudut pandang mereka yang akan berhaji, akan berpengaruh nggak sih secara signifikan angka ataupun juga harga-harga ya dari penyelenggaraan ibadah haji tersebut dengan adanya kampung haji yang akan dibangun? Ya, otomatis. Karena yang pertama adalah tentunya kita tidak lagi pengadaan barang khususnya pemondokan tidak lagi melalui tangan-tangan yang kesekian. Calo-calo lah. Ini kan langsung milik kita sendiri. Sehingga tidak ada lagi kos yang keluar selain harga real. Secara signifikan? Faktual. Ya.
Artinya secara signifikan nih angka akan terjadi pengurangan BPIH-nya. Ini yang kita apresiasi. Mungkin bisa diperkirakan sekian berapa persen? Kalau ini bisa ini sangat signifikan ini. Oke. Tinggal lihat angkanya aja nih, berapa pemondokan. Kalau misalnya sampai $3.500 sampai $4.500 real, besok yang normalnya itu masuk ke kas kita dong, bukan kepada orang lain, bukan kepada mitra kita di sana, tapi langsung ke dalam kampung haji. Ya. Tapi ini adalah menurut saya kampung haji ini akan memberikan nilai yang luar biasa, bukan hanya keuntungan finansial kepada jamaah, tapi keuangan ekosistem akan berputar di situ. Bagaimana uang real itu semua akan berputar, belanja di situ semuanya, mau nasi padangnya, mau sotonya, mau ada semua di situ ada. Artinya apa? UMKM akan jalan, uang jamaah juga tidak lagi tersebar. Dan ini adalah ekosistem yang luar biasa. Nah, liyashhadu manafi alhum inilah yang menurut saya adalah perlu dimanai hari ini. Karena kemarin begitu tercecernya kemana-mana uang itu, hari ini harus terpusat dalam satu wadah kampung haji. Ini saya kira ini yang dari sisi ekonomi ya tentunya. Pengurangan pada BPIH, jamaah akan menikmati, dan perputaran uang tentunya ini akan menjadi sebuah roda yang tidak keluar circle-nya, tidak keluar dari poros itu. Walaupun ada sangat kecil. Baik, saya ke Kang Wawan. Kang Wawan yang paling tahu biasanya kebutuhan-kebutuhan dari jamaah haji begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, apa yang seharusnya ada di kampung haji tersebut? Dan lagi-lagi, apakah berpengaruh secara signifikan secara harga? Ya, kami melihat kampung haji ini besar kemungkinan prioritas adalah haji reguler ya. 206.000 kurang lebih jamaah haji reguler akan menjadi prioritas pengisi dari kampung haji Indonesia ini ya, Kang Ade ya. Iya betul. Kami sebagai penyelenggara ibadah haji khusus ya besar harapan dapat berpartisipasi mengisi kampung haji Indonesia tersebut. Ya. Namun ini karena berdasarkan undang-undang kami pun juga diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak swasta lainnya baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia. Ya pastinya kita juga berharap ya kampung haji ini menjadi salah satu terobosan yang luar biasa. Sekian puluh tahun Indonesia merdeka, insya Allah kampung haji ini wujud nyata bagaimana pemerintah Indonesia selain fokus agar berpartisipasi aktif sehingga menumbuhkan angka BPIH yang sangat efektif dan efisien, pastinya ini menjadi satu keniscayaan yang akan muncul ya pastinya ya. Pasti yang Kang Ade bilang tadi ini akan berimbas terhadap nilai BPIH ya pastinya kos haji di Indonesia. Seperti itu Mbak Tiara. Oke, dimungkinkan tidak kalau jamaah haji swasta ini juga turut merasakan kampung haji begitu ya? Kami berharap PHK dapat memiliki kesempatan untuk untuk masuk dalam akomodasi kampung haji. Karena pastinya di sana saya sambil membayangkan Indonesian environment muncul. Seperti Kang Adi bilang tadi. Jamaah bisa beli bakso, bisa beli cendol dan sebagainya di kampung haji itu. Jadi terkesan bahwa orang Indonesia itu ketika masuk kampung haji itu nggak berasa di Mekahnya. Walaupun kita juga punya PR ke depan, yaitu kampung haji bukan hanya di Mekah, mungkin bisa jadi nanti kampung haji di Madinah gitu kan. Karena konsep ibadah haji dan umroh ini kan pasti melibatkan dua tanah suci kan seperti itu. Tapi ini kita harus apresiasi luar biasa, ini bentuk nyata pemerintah kita, Pak Presiden Prabowo mewujudkan mimpi kami ya para pelaku industri haji dan umroh memiliki satu kebanggaan ya, bahkan pemerintah Arab Saudi harus merubah undang-undangnya, aturan-aturannya agar kampung haji Indonesia ini dapat terwujud seperti itu. Baik, mungkin nanti pertanyaan yang sama untuk Pak Wamen ya berkaitan dengan keterlibatan swasta di kampung haji ini seberapa mungkin, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, saya kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kalau kita melihat jamaah haji swasta, keterlibatannya dan juga penggunaan untuk kampung haji tersebut nantinya akan seperti apa Bang Daniel? Ya tentu penggunaan dari asrama haji atau kampung haji nanti itu ya tentu untuk jamaah haji kita dan juga tentu untuk jamaah umroh yang jumlahnya itu cukup besar. Jamaah haji kita setiap tahun lebih dari 200 ribuan, sedangkan jamaah umroh kita berdasarkan data pemerintah Saudi Arabia itu 2,5 juta jamaah per tahun. Kalau data
dari Kementerian Agama yang lalu itu sekitar 1,6 juta. Tapi saya gunakanlah data yang dari Arab Saudi selama ini. Mereka menyebutkan jamaah haji kita itu, jamaah umroh ya maksud saya, jamaah umroh kita itu ada sekitar 2,5 juta. Sedangkan jamaah haji sekitar 200 ribuan lebih, atau kalau bicara kuota 2025 atau 2026 nanti itu sekitar 221 ribu. Nah itu adalah para pengguna kampung haji nanti, dan itu akan berdampak luar biasa. Nah, bila ditanya misalnya bagaimana peran swasta, misalnya para swasta baik itu yang berkecimpung di industri perhajian atau umroh, juga swasta yang di industri keuangan lainnya, di Inpres nomor 15 tahun 2025 itu diatur Mbak Tiara. Jadi sumber-sumber keuangan pembangunan kampung haji di masa yang akan datang ini itu setidaknya melibatkan berbagai pihak. Pertama, sumber keuangannya berasal dari pengelolaan keuangan oleh Danantara. Kemudian kedua, sumber keuangan yang bisa berasal dari sumber lainnya, misalnya sektor swasta. Jadi sektor swasta yang memiliki sumber-sumber pembiayaan yang cukup itu bisa terlibat nanti sebagai salah satu investor dari pembangunan kampung haji ini. Nah, tentu swasta yang ingin dilibatkan secara maksimal itu adalah swasta dalam negeri gitu ya. Dalam hal ini ya tentu teman-teman yang selama ini berkecimpung di industri PIHK misalnya atau PPIU dan sebagainya. Kemudian juga ada apabila dibutuhkan nanti sumbernya berasal dari APBN. Itu pun kalau dibutuhkan, kalau kemudian misalnya sumber keuangan dari Danantara, kemudian sektor dan sumber lainnya itu tidak bisa mencukupi, kemudian ada sumber keuangan lainnya yaitu APBN. Baik, termasuk sumber keuangan dari pengelolaan keuangan haji yang selama ini dilakukan oleh BPKH. Kira-kira begitu Mbak. Baik, tapi kalau yang berhaji melalui swasta seperti apa Bang Daniel? Tidak melalui pemerintah, seperti Furoda misalnya? Nah itu kan yang disebut, ya itu kan yang kita sebut sebagai haji khusus ya, yang dikelola oleh teman-teman PIHK. Nah tentu himbauan kita tentu bisa menggunakan kampung haji juga dan terlibat dalam proses pemanfaatannya. Kami sedang nanti juga ketika proses pembangunan akan bicara apakah kemudian nanti kampung haji ini seperti layaknya hotel, ada kelas-kelasnya, karena kan teman-teman PIHK ini terutama haji khusus, mereka kan mengenakan tarif yang berbeda dibandingkan dengan haji reguler. Nah nanti kita akan diskusi lebih lanjut apakah kemudian kampung haji kita ini hanya mencakup satu kelas saja, atau kemudian ada kelas-kelas yang bisa menampung kelompok-kelompok yang ikut di PIHK. Kan yang dikelola oleh Mas Wawan itu relatif orang-orang yang membayar lebih mahal, kira-kira begitu dibandingkan dengan haji reguler. Yang jelas pada tataran itu secara teknis nanti Kementerian Haji dan Umroh akan bicara dengan Danantara dan juga dengan Kementerian Investasi. Begitu Mbak Tiara. Baik, Kang Wawan, tanggapannya mungkin? Ya, terima kasih Bang Wamen. Ini luar biasa. Kalau kami sebagai pelaku penyelenggara ibadah haji khusus dapat diakomodirkan untuk mengisi kampung haji dengan kelas tertentu, karena kami sesuai undang-undang pun terdapat standar pelayanan minimal ya untuk ibadah haji khusus, yaitu bintang 5, dan pastinya kita menunggu kampung haji Indonesia ini terobosan-terobosannya ya. Kalau kami diberikan kesempatan untuk masuk, insya Allah kami akan siap, karena pasti ini akan memangkas kos kami ya. Paket ibadah haji khusus pasti akan reduce ya harganya. Dan termasuk umroh juga Kang Ade pastinya. Ya, kami sangat menyambut baik ya. Mudah-mudahan tanggal 30 Oktober nanti kita menang tender. Menerima kabar baik. Ya, menerima kabar baik dari Bang Wamen. Insya Allah kita berdoa bersama. Inilah terobosan dan juga
Baik. kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia. Oke, Terima Pak Ade, kasih. tapi kalau ada rekomendasi yang mungkin barangkali bisa diberikan untuk pemerintah gitu ya, skema atau prioritas yang seharusnya bisa diutamakan bagi mereka yang bisa menggunakan kampung haji tersebut, menikmati fasilitasnya, ini seperti apa? Ya, tentunya gitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen, pada Bang Daniel, ini kan harus ada solusi alternatif ya. Ya. Kalau misal tanggal 30 kita misalnya dalam pahitnya kita tidak dapat, maka plan B-nya adalah tadi harus segera mencari gedung-gedung yang kapasitas besar, dan itu harus long sistem kontrak. Kontrak jangka panjang 25 sampai 100 tahun misalnya. Dan itu bisa kita bayar di awal. Tapi tentunya tidak jadi kampung haji, tapi akan walaupun tidak jadi kampung haji tapi minimal mengurangi jumlah gedung yang begitu banyak menjadi semakin sedikit. Yang kedua adalah tadi lagi-lagi adalah tersenter dalam satu wilayah, misalnya di Mispalah atau di Ajijia. Karena kalau saya lihat yang besar-besar itu hotel di Ajijia. Mungkin di Ajijia bisa kita jadikan sebuah kawasan terpadu haji Indonesia, walaupun gedungnya beda-beda. Tapi kan gedung itu biasanya ada kapasitasnya tersendiri. Sementara dari tahun ke tahun biasanya jemaah haji dari Indonesia insya Allah meningkat gitu ya. Nah ini siapa yang diutamakan terlebih dahulu menurut Anda? Ya, yang pertama kan ini adalah kaitan dengan semuanya adalah jemaah haji Indonesia. Tidak boleh dibedakan. Adalah orang yang punya paspor Indonesia, punya hak yang sama. Cuma dalam kapasitas kita pembedaannya karena ada haji khusus yang perlu ada pelayanan khusus. Maka tentunya kampung haji ini menjadi prioritasnya adalah haji reguler. Tanpa bukan mengesampingkan PIHK. Tetap PIHK juga harus dikamodir. Tadi kalau misalnya Pak Bang Daniel sampaikan ada nanti klaster yang memang akan dibangun misalnya standarnya adalah bintang 5. Tapi kalau belum memungkinkan maka karena PIHK sudah punya jalinan yang luar biasa, pasar bebas. Pasar sudah terbuka. Maka juga jangan khawatir. Karena juga ini kan nggak mungkin sekaligus jadi. Ini mungkin 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Paling tidak pondasi sudah diletakkan. Ya nggak usah khawatir, dalam 5 tahun juga teman-teman Arab Saudi masih bisa menikmati kue ini. Oke, saya kira baik. itu. Bang Daniel, ada juga publik yang menanyakan gitu ya, setelah nantinya kampung haji ini sudah berhasil terrealisasi, nantinya yang akan mengelola siapa Bang Daniel? Ya, yang mengelola nanti adalah Danantara. Memang seperti tadi saya sebutkan, leading sektor dari negosiasi, kemudian pembangunan, itu adalah Danantara. Sesuai dengan Inpres yang hari ini dipimpin oleh Pak Rosan Roslaini. Makanya Pak Rosan terus melakukan negosiasi, kemudian Presiden juga akan langsung terlibat dalam proses negosiasi, bicara dengan Prince MBS. Nah, kami di Kementerian Haji dan Umroh itu bertanggung jawab terkait dengan bagaimana penggunaan dari kampung haji ini nanti, kemudian terlibat dalam proses persiapan desainnya dan sebagainya, kemudian proses bisnis lainnya, kemudian kelayakannya. Dan jadi kampung haji ini kenapa kemudian dikeluarkan Inpres Mbak nomor 15 itu, dia kerja dari multisektor dari beberapa kementerian. Misalnya proses negosiasi juga melibatkan Kementerian Luar Negeri, kemudian juga melibatkan kementerian-kementerian yang lain. Jadi dia multisektoral, multi institusi yang terlibat bersama-sama di dalam persiapan kampung haji ini, dan yang memimpin adalah leading sektornya adalah Danantara yang dipimpin oleh Pak Rosan Roslaini. Baik, tapi untuk peran pemerintah sendiri untuk melakukan pengawasan misalnya berjalannya pembangunan kampung haji ini berjalan dengan baik dan juga pemanfaatan bagi masyarakat agar tidak ada hal-hal yang kemudian ini bocor atau tidak diinginkan begitu ya Bang Daniel, sejauh apa peran pemerintah ini kalau nantinya tetap akan dikelola oleh Danantara? Ya, seperti standar tentu kan kita punya lembaga pengawas ya, dalam hal ini ya ada DPR, kemudian ada BPK, ada KPK, ada Kejaksaan dan sebagainya yang pasti akan terlibat, Mbak. Nah, dalam proses operasionalnya kan ini akan menjadi entitas yang akan dikontrol oleh Danantara nantinya.
Dan tentu di Kementerian Haji dan Umroh itu adalah sebagai user yang menetapkan standar seperti apa kampung haji itu digunakan dan seperti apa ekosistem yang ingin dibangun di kampung haji tersebut. Seperti saya sebutkan tadi, kita ingin pastikan kampung haji itu akan mempermudah pelayanan pelaksanaan ritual haji dan umroh. Kemudian kedua, kita ingin memastikan ekosistem ekonomi haji itu terbangun dengan baik, terlinkage juga dengan perhajian di dalam negeri kita. Baik. Kemudian ketiga, kita ingin pastikan bahwasannya proses pembinaan itu harus berjalan lebih efektif dan lebih terintegrasi di kampung haji nanti. Oke, baik. Saya ke Kang Wawan, singkat saja mungkin harapannya ya untuk apa yang kemudian sudah diupayakan oleh pemerintah ini bisa maksimal dan juga dibantu oleh teman-teman travel haji dan juga umroh juga, Kang Wawan. Ya, pertama kami berdoa ya, semoga 30 Oktober nanti ketika lelang ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk kita semua. Ya. Karena ini menjadi sebuah semacam tonggak sejarah ya bagi bangsa kita memiliki satu kawasan khusus yang dapat kita banggakan bersama. Lalu kami juga dari sektor swasta ingin sekali dilibatkan secara aktif ya, baik penggunaan untuk haji maupun umroh ke depannya. Dan terakhir kami dari Asosiasi Bersatu ingin juga bukan hanya bicara tentang pelaksanaan ibadah, namun kami yakin ada berbagai macam manfaat yang ada dalam suatu ekosistem di kampung haji tersebut. Dan mudah-mudahan ya diantaranya yaitu akomodasi, ya, konsumsi dan lain-lain ini bisa dibuka peran swasta untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau bicara usaha di bidang perjalanan ibadah haji dan umroh, kami juga bisa dilibatkan secara aktif untuk berkontribusi terhadap ekosistem di kampung haji nanti. Begitu Kang Ade ya. Oke, Terima kita kasih. harapkan semuanya turut berkontribusi begitu ya Terima untuk kasih, perbaikan terima tentunya. kasih, pasti. Pak Ade, singkat saja mungkin apa yang harus dilakukan pemerintah ya agar seluruh, karena ini kan mega proyek dan besar sekali tentunya proyek raksasa, apa yang nantinya bisa dilakukan agar seluruhnya berjalan dengan sesuai rencana, lagi-lagi bermanfaat untuk masyarakat? Ya tentunya ya harus haji ini tidak boleh takabur lah. Oke. Harus dengan hati. Dikelola dengan hati, tujuannya baik untuk tamu-tamu Allah. Dan ini tentu efeknya adalah dampaknya kepada jamaah pasti dua akan terjawab. Karena kos paling besar di haji kan dua, penerbangan sama akomodasi. Minimal akomodasi sudah terjawab kalau ini terwujud. Artinya mimpi Pak Presiden bahwa kalau tahun lalu adalah BPIH atau BP masih besar, kalau sudah ada kampung haji, kamu akomodasi sudah terbangun, gedung sudah ada, maka kos pemondokan akomodasi akan terkurangi dengan signifikan. Sehingga dikatakan haji akan murah. Maka itu kami menunggu masyarakat sangat percaya bahwa suatu saat kampung haji ini akan menjadi sebuah perwujudan nyata untuk kado untuk bangsa. Dan jamaah menantikan itu. Dan saya sangat mimpi sekali bahwa ini adalah sudah digagas lama. Hari ini sudah ingin terwujud. Kalau itu terwujud maka luar biasa lah. Kita bisa menimpa dan kebanggaan sebagai bangsa kita di sana. Bukan hanya LTH, tapi adalah kampung haji Indonesia. Oke, tidak lama lagi akan terwujud. Tentunya kita harapkan meringankan masyarakat seluruhnya ya, masyarakat mengurangi Indonesia. beban. Mengurangi beban. Terima kasih banyak Pak Ade, kemudian juga Kang Wawan, dan juga bergabung bersama kami Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Makasih Pak Wamen. Pemirsa, sebuah sarana lapangan olahraga padel di wilayah Jakarta Barat, Kembangan, roboh usai diterpa angin kencang pada Minggu sore. Pengunjung yang tengah berolahraga pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta. Pada saat peristiwa terjadi, lapangan tengah ramai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan awal. Kasus dugaan fitnah terkait siswa yang dituduh menggunakan narkoba hingga guru SMK di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan ke polisi, kini berbuntut panjang. Terbaru, pihak guru melaporkan balik wali murid.
Polisi masih menyelidiki kasus saling lapor guru dan wali murid di SMK Negeri 7 Palembang. Laporan kedua pihak itu dipicu oleh tuduhan sang guru bahwa salah satu muridnya memakai narkoba. Tak terima anaknya dituduh memakai narkoba, sang ibu melakukan tes urin. Hasilnya, sang anak negatif narkoba. Orang tua murid itu lalu melaporkan sang guru ke polisi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus ini tak berhenti sampai di situ. Sang guru turut melaporkan balik orang tua murid ke polisi. Pelaporan balik dengan dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini kasus saling lapor kedua pihak masih ditangani Polda Sumatera Selatan. Kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira jam 14.00 berawal dari pelapor adalah seorang guru Kaprodi TSM SMK Negeri 7 Palembang telah melihat postingan di media sosial yang mana berawal dari terlapor adalah wali muridnya di SMK Negeri 7 Palembang. Menghadiri panggilan wali kelas, setelah bertemu wali kelas, selanjutnya wali kelas menghubungi pelapor dan pelapor serta wali kelas menyampaikan ke telapor bahwa anaknya tidak mengikuti mid-semester dan dibuat tanpa keterangan. Selanjutnya terlapor tidak menerima sambil marah-marah di ruangan sekolah. Akibat kejadian tersebut, terlapor memviralkan dan memposting video secara terus-menerus seolah-olah pelapor telah memfitnah anaknya terlapor. Pemirsa, ternyata dunia pendidikan kita masih jauh dari bebas perundungan. Kali ini seorang siswa SMA di Langkat, Sumatera Utara menjadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya hingga dicampakkan ke ladang. Dalam video terlihat seorang siswa yang dikeroyok dua temannya dan dilihat teman-teman sekolahnya saat korban sendirian dan tak berdaya. Korban lalu dicampakkan para pelaku ke ladang. Video yang direkam hari Jumat ini langsung viral dengan berbagai kecaman dari warganet. Polres Langkat pun langsung menerjunkan unit perlindungan perempuan dan anak untuk menindaklanjuti kasus perundungan tersebut. Dua siswa pelaku perundungan pun ditangkap. Tak cuma pelaku, polisi juga memanggil korban beserta orang tua pelaku dan korban. Selain itu, polisi juga memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo menegaskan pihaknya sungguh-sungguh akan bertindak tegas dalam setiap kasus perundungan di wilayah hukumnya. Viral di media sosial, seorang WNA asal Israel mempunyai KTP Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Inilah pemirsa KTP milik Aaron Geller, WNA asal Israel yang berdomisili di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat yang viral di media sosial. Usai viral, petugas dari Kecamatan Cilaku dan Desa Sirnagali bersama petugas kepolisian dari Polsek Cilaku langsung melakukan pengecekan ke setiap ketua RT dan RW setempat sesuai dengan domisili yang ada pada KTP WNA Israel tersebut. Tak berhenti sampai di situ, penelusuran pun juga dilakukan ke kantor Disduk Capil melalui data nasional terkait KTP yang dimiliki WNA Israel. Hasilnya, KTP atas nama Aaron Geller dan nomor NIK tidak tercantum di data nasional dan dipastikan KTP WNA Israel yang mengaku berdomisili di Cianjur adalah palsu. Seorang pria tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan usai terlibat adu mulut. Beginilah kondisi Bayu Satrio berusia 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri. Korban dan pelaku tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terlibat cekcok akibat korban menegur pelaku merokok di dalam kamar. Tak terima ditegur, pelaku pun tersulut emosi hingga mengambil palu besi dan menghantam kepala korban hingga membuat korban bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan dari istri korban. Warga pun langsung membawa pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menutup akses importir ilegal.
Menurutnya, para mafia-mafia importir ilegal ini hanya menjadi beban Kementerian Keuangan. Purbaya menyoroti impor baju bekas ilegal yang kerap merugikan negara. Menurutnya, keuangan negara banyak digunakan untuk kegiatan pemusnahan barang ilegal serta memberi makan mafia importir ilegal yang dihukum penjara. Purbaya akan mengubah hukum bagi importir nakal. Tidak hanya dipidana, pelaku impor nakal juga akan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda. Tadi juga ada diskusi Balpres, saya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Pak, berarti nanti sistem jadi kita rubah di mana kita bisa denda orang itu juga. Pak, berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan Balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Bagaimana Purbaya dan jajarannya bisa memberantas mafia importir ilegal yang sudah menjadi jamur bagi negara? Apakah langkah ini menjadi angin segar bagi para pengusaha UMKM? Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ini memastikan akan menindak tegas mafia impor barang-barang ilegal termasuk di sektor tekstil, yaitu impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Ini gunanya untuk tidak lagi memberikan peluang kepada UMKM yang masih menjual barang-barang ilegal, tapi justru akan mendukung UMKM legal dengan bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Fernando Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Bang Nando, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada dari Asosiasi Perstekstilan Indonesia, Bapak Ian Syarif Tan. Selamat malam Pak Ian. Ya, malam Bu. Oke, Pak Ian, kita ingin tahu merespon soal kebijakan dan gebrakan Menteri Keuangan ini seperti apa Pak Ian kalau dari asosiasi? Ya, kami menyambut baik Bu, karena memang untuk pakaian bekas itu sudah dilarang semenjak Permendak 40 ya, itu sudah dilarang dan tidak boleh masuk ke dalam negeri. Dan mungkin yang kita perlu garis bawahi di sini adalah mengapa negara lain sendiri itu mau mengekspornya ke kita. Itu mungkin pertanyaan yang besar, karena di negara mereka sendiri mereka tidak bisa mengolah sampah-sampah ini sehingga mereka harus mengekspornya ke negara seperti kita. Nah, jangan sampai dijadikan di mana negara kita itu menjadi tempat buangan sehingga kita menjadi seperti Ghana, seperti negara-negara di Afrika, tempat di mana balpres ini akhirnya terjual tidak, tapi mungkin hampir setengahnya itu akhirnya menjadi sampah terbuang. Karena pada akhirnya seluruh sampah tekstil ini susah sekali diolah. Kita baru saja beres konferensi di Yogyakarta di mana kami membahas masalah isu-isu lingkungan dan teknologi yang sudah ada. Jadi bahkan di luar negeri pun teknologinya belum sempurna. Nah, jadi sebenarnya ini masalah dari negara lain yang berupa sampah tekstil yang tidak bisa diolah kembali yang akhirnya dibuang ke Indonesia ya. Dan kalau Indonesia mau maju dalam bidang pariwisata dan industri, ini salah satu hal yang harus ditangani dengan baik. Oke, gambaran kerugian yang kemudian sudah dicatat atau didata oleh asosiasi dengan adanya ilegal atau thrifting ilegal ini seperti apa sih Pak Ian? Iya, untuk thrifting ilegal kami sendiri data spesifiknya ada Bu, mungkin cuman saya tidak bisa buka di forum ini terkait mungkin kita lihat potensi aja ya. Kalau potensi tenaga kerja yang bisa kami ciptakan jumlahnya cukup banyak di Jawa Barat sendiri, itu sentra-sentra industri, kita sudah bisa memproduksi barang dengan harga yang cukup murah. Jadi sehingga kalau memang importir ilegal ini diberhentikan dengan jumlah yang tangkapan terakhir aja itu jumlahnya sangat banyak, itu kita bisa dengan mudah mempekerjakan 100.000 karyawan baru hanya untuk mengganti kekosongan produksi yang ditimbulkan karena barang-barang ilegal ini akhirnya sekarang sudah bisa ditindak dengan tegas. Oke, baik. Bang Nando, merespon mengenai kebijakan Menteri Purbaya ini seperti apa? Sepertinya sudah banyak lah sebelumnya kebijakan-kebijakan yang nafasnya sama Bang, tapi progres kinerjanya juga seperti apa?
Baik, Mbak Ken. Jadi sebelum saya mulai nyampe ke sana, saya mau sedikit memperjelas apa yang dikatakan Pak Ian tadi, bahwa memang impor ilegal ini sudah diatur di Permendak nomor 40 tahun 2002 dan diatur kembali di Permendak 16 tahun 2025, bahwa memang di sini disebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Ya. Jadi di sini clear bahwa impor barang bekas itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Ya. Itu satu. Yang kedua, impor ilegal yang kita katakan sekarang menjadi impor ilegal itu merusak industri dalam negeri, dan ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi ini. Bahkan saya pas di DPR di awal-awal saya menjabat sebagai anggota DPR RI itu saya banyak mendapatkan keluhan-keluhan dari dapil saya, karena kebetulan dapil saya di Jawa Tengah dan banyak industri tekstil. Betul. Itu salah satu penyebab dari mereka kebangkrutan mereka itu adalah importir ilegal ini gitu. Jadi menurut saya ini udah sesuatu yang harus diberantas sampai akar-akarnya, sampai harus benar tuntas, sampai supaya industri-industri kita di dalam negeri ini bisa terus selamat dan bisa berkembang. Karena di dunia ini sebuah negara itu bisa sukses itu kalau industrinya maju gitu. Bang Nando, tapi mengenai kebijakan yang nafasnya seperti ini kan bukan hanya kali ini ya kita dengar. Betul. Selama ini DPR melakukan kajian atau analisis, kendalanya di mana sih Bang? Kok sepertinya belum efektif atau maksimal? Jadi gini, jadi Kementerian Perdagangan itu sudah membuat namanya Satgas Pemberantasan Impor Ilegal. Itu terdiri dari 11 kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan di antaranya, Kejaksaan Agung, polisi dan seterusnya. Itu sudah berjalan dengan baik dalam setahun terakhir gitu. Nah, namun ini kan Satgas ini kan sifatnya ad hoc gitu. Jadi ini saya akan sarankan ini harus dilanjutkan gitu, karena jangan sampai ini berhenti. Karena pemberantasan ini harus terus berjalan gitu. Makanya saya begitu kemarin dengar Pak Purbaya ngomong bahwa dia akan memberantas ini, saya dengan senang hati mendukung ini, sangat mendukung gitu, karena kita memberantas benar, tapi kita harus memberantas perusahaan-perusahaan si importir yang bandal-bandal ini, kita harus matikan mereka gitu. Gimana caranya? Ya Kementerian Keuangan harus turun, Kementerian Perdagangan harus turun, polisi harus turun, Kejaksaan semua harus turun. Kita bersatu padu memberantas ini, karena dengan cara ini kita bisa memperkuat industri dalam negeri kita. Kalau tidak, habis industri kita kan. Kan tahu berapa industri tekstil kita yang sudah bangkrut, gulung tikar, yang saya nggak perlu sebut di sini kan, itu banyak sekali gitu. Nah ini salah satu penyebabnya yang kalau saya bicara dengan mereka itu adalah impor ilegal ini gitu. Oke, baik. Menarik, kita ingin membahas juga mengenai inovasi Menteri Purbaya yang tidak hanya penjara dan membakar barang ilegal tersebut, tapi juga akan melakukan denda begitu bagi para pelakunya. Seperti apa kemudian implementasi dan pengawasannya? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan masih membahas mengenai kebijakan dari Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk memberantas impor ilegal. Saya langsung di Pasar Santa saat ini untuk mendengar bagaimana kemudian respon dari pedagang thrifting terkait dengan pembasmian ataupun penertiban impor ilegal tersebut. Saya bersama dengan Mas siapa namanya? Fendi. Oke, Mas Fendi, ini sudah buka toko thrifting ini sejak kapan? 2016. Ini ada kebijakan dari Menteri Keuangan untuk menertibkan impor ilegal. Respon Anda seperti apa? Ya sebenarnya sih belum begitu detail ya, maksudnya dalam artian Bapres itu kan ada yang barang-barang brand KW, ada yang benar-benar emang ya thrifting gitu. Nah itu kan belum tahu nih salah satunya atau dua-duanya gitu. Tapi selama ini ngambilnya tuh gimana? Apakah memang impor langsung tangan pertama atau bagaimana? Oh selama ini sih paling lebih hunting ke pasar-pasar aja gitu, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor gitu, lebih ke hunting ke pasar-pasar sih. Tapi kalau misalnya penertiban akan dilakukan nih, misalnya kita katakan keduanya, dari impor yang pertama, tahan pertama dan juga Anda mungkin kena, responnya gimana? Apakah ini bisa dinilai adil dan sebagainya? Ya mungkin buat toko-toko yang beli dari pasar langsung ya mungkin bakal berdampak, karena nanti bakal susah untuk jual barangnya, kita nggak bisa refresh lagi untuk jual selanjutnya gitu kan. Jadi pasti agak ada hambatan lah pasti itu. Termasuk juga jika nanti ditertibkan itu nanti akan diarahkan ataupun dialihkan untuk menjual barang-barang lokal. Responnya setuju nggak kalau nanti menjual barang lokal? Keberatan tidak? Ya kalau thrifting itu kan emang harganya ya bisa dibilang ya agak lumayan murah. Mungkin nanti kalau misalkan nanti diganti brand lokal, itu pasti nanti harganya bakal beda. Nah, kita tinggal lihat aja nanti gimananya gitu kan. Karena dari harga juga udah pasti bakal beda gitu. Nggak mungkin sama dengan ini yang saat ini gitu.
Oke, ini kan Menteri ingin membasmi impor ilegal. Menurut Anda nih sebagai penjual thrifting yang udah tangan keberapa, kesekian begitu. Menurut Anda harusnya pemerintah seperti apa sih? Ada saran nggak? Ya mungkin ya apa ya, bisa dibilang mungkin harusnya dibeda-bedain aja sih. Soalnya kan emang posisinya kan ya buat orang jual lagi gitu kan, ini udah tangan keberapa, jadi bukan importir langsung, jadi harusnya dibedain sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Teguh Effendi. Oke, tadi seperti yang kita udah dengarin ya, bahwa memang masih belum pasti juga dan masih belum tahu juga sebenarnya pedagang yang ada di Pasar Santa ini, pedagang thrifting, apakah memang yang dikenakan langsung untuk pembasmian ataupun penertiban itu di impor tangan pertama, ataukah seluruh toko itu akan dikenakan, dan bagaimana kemudian penertiban yang akan dilakukan nantinya. Demikian saya kembalikan ke studio, ada rekan saya, Kenana. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan dari Pasar Santa di Jakarta Selatan. Pak Ian, tadi mungkin juga ikut mendengar ya bagaimana respon para penjual atau yang memperdagangkan barang-barang thrifting nih, barang-barang pakaian bekas. Kalau coba kita membaca Pak Ian, bila kebijakan dari Menq Purbaya ini dilaksanakan, dampaknya di industri dalam negeri ini akan seperti apa? Karena Menq Purbaya juga concern UMKM ini tetap akan hidup, tapi nanti yang dimasukkan produk-produk lokal. Tapi ada kekhawatiran tadi soal pricing strateginya, bagaimana kualitasnya? Menurut saya ada dua hal Mbak Ken. Pertama, Permendaknya sendiri melarang importasi dari pakaian bekas, tapi nggak melarang menjual. Dan mungkin ini yang menjadi hal yang abu-abu, yang dimana Pak Purbaya tadi bilang bahwa nanti harus ada denda untuk membantu pemusnahannya ya. Dan kedua adalah untuk masalah apakah barang lokal ini bisa bersaing. Saya rasa barang lokal itu bisa bersaing karena kita mesti diingat jumlah loss dari barang thrifting itu 50%, artinya yang diimpor hanya 50% terjual dan 50% lagi tidak terjual. Nah itu juga harus dimasukkan ke cost, bukan hanya pikirkan bagaimana cara menjual barang karena ini barang second hand murah. Dan lalu yang ketiga yang kita harus pikirkan adalah thrifting dalam negeri. Nah kan kita nggak melarang nih untuk merek-merek internasional yang sudah berjualan di mall-mall, mereka juga harus punya planning circularity dan sustainability, di mana mereka wajib mengkoleksi pakaian-pakaian bekas. Ya saya yakin kaum wanita yang senang shopping, bahkan istri saya sendiri bajunya tuh selemari. Nah itu pun jadi sumber pengganti untuk thrifting yang sebenarnya itu harus kita jual dulu. Barang thrifting dari hasil penjualan produk yang memang sudah diimportasi secara legal dan memang betul-betul made in Indonesia. Lalu nanti produk UKM itu akan terisi dengan sendirinya. Dengan adanya pasar, saya yakin produksi akan meningkat dan teman-teman di UKM itu produksi baju udah sangat murah. Kita ambil contoh. Waktu pas saat partai itu baju partai dijual dengan harga 11 sampai 15 ribu per piece. Saya rasa baju thrifting nggak ada yang lebih murah dari baju partai. Jadi apakah kita mampu? Iya kita mampu, tinggal marketnya saja disediakan. Nah kalau market tersebut disaturasikan dengan bahan-bahan yang merupakan sampah dan mungkin masuknya juga nggak bayar pajak, nah itu kan unfair trade ya, lebih ke arahnya. Oke, baik Bang Nando. Jadi sehingga industrinya mau nggak mau harus gulung tikar. Terima kasih. Oke, baik Bang Nando, itu proyeksi atau gambaran dari Pak Ian juga ya sebagai pelaku usaha juga. Jadi skemanya sebetulnya sudah bisa ada gambaran ketika kebijakan ini dilaksanakan. Tapi kembali lagi tadi soal masih ada challenge ternyata. Ada kecurigaan apa dari DPR yang melihat bahwa ini kok sepertinya jadi PR lama yang belum tuntas juga gitu Bang Nando. Yeah. Jadi gini, memang kalau saya sebelum masuk ke bagian pasar ya, kan kita sepakat, satu Indonesia sepakat bahwa kita harus berantas nama impor ilegal ya. Jadi kan impor ilegal ini kan sudah berlangsung puluhan tahun, Mbak. Jadi ini juga bukan Satgas, ini juga udah lama berjalan gitu. Nah, kenapa pertanyaan kami ini kenapa kok impor ilegal ini masih terus ada gitu? Apa yang terjadi gitu? Bayangkan Satgas itu sudah 11 kementerian lembaga di dalam Satgas itu. Kurang apa lagi gitu? Jangan-jangan dari 11 lembaga ini yang bermain gitu. Saya curiga juga. Ada kecurigaan ke sana. Loh, terus kenapa nggak selesai gitu? Itu termasuk diantaranya kejaksaan di situ, polisi di situ, ada beberapa kementerian di situ, termasuk bea cukai semua udah ada masuk situ. Sehingga ini jadi langgeng begitu Bang. Apa yang kurang di situ cuma? Kok masih belum beres-beres gitu? Apakah presiden harus turun masalah ini? Kan kita harus menanyakan balik kan. Nah, saya masuk ke dalam pasar. Jadi sebelum dunia tekstil ini berantakan ini kan saya kan banyak di dapil saya kan banyak industri tekstil ya. Jadi kan mereka kan selalu komplain mengenai saya
masalah terbesar di dalam perizinan itu adalah impor ilegal gitu. Saya yakin kalau impor ilegal ini kita berantas, saya yakin industri-industri lokal itu bisa bergerak lagi gitu kan. Bayangin aja kemarin kita bicara tekstil yang perusahaan yang besar yang PHK yang bangkrut itu aja PHK puluhan ribu orang, belum yang kecil-kecil. Nah, kalau misalnya itu industri impor ilegal ini kita berantas dan mereka bergerak lagi dengan industri lokal, nanti kan bisa menggerakkan pasar juga gitu. Jadi kita sepakat bahwa peraturan ini harus kita terapkan dulu gitu. Jangan kita ngomongin pasar, kita terapkan, harus kita bereskan dulu gitu. Karena ini kan udah jelas peraturan, tadi saya udah bacakan jelas gitu. Dan ini harus kita berantas dulu gitu, supaya industri lokal ini bisa berjalan gitu. Jangan sampai industrinya mati gara-gara impor ilegal yang notabene adalah ilegal gitu. Jadi baik. Pak Ian, itu indikasi dari DPR yang coba untuk mengurai apa yang sebetulnya terjadi ya dalam kejahatan ini begitu. Tapi Pak Ian mungkin juga bisa memberikan gambaran sebetulnya keuntungan dari kemudian memperjualbelikan barang atau pakaian bekas ini sampai sebesar apa sih Pak? Kok kemudian jadi suatu industri yang sepertinya susah sekali untuk diberantas? Ya, saya rasa keuntungan pasti ada ya Mbak Ken, karena kan namanya pakaian bekas sebenarnya dari negara asalnya itu mungkin mereka juga dari koleksi-koleksi sumbangan yang sebenarnya dibagikan dan di pengiriman gratis. Jadi model bisnisnya dari eksportirnya itu mereka hanya repacking untuk membuang sampah. Jadi dari negara asal untuk membuang sampah itu juga sudah ada fee di mana mereka bayar untuk ya kayak kita di sini ongkos TPS lah. Nah tentunya ketika sampah ini kemudian diekspor, jadi bisa-bisa sampahnya hanya 0. Nah di sini dijual dengan harga 25.000, ya mungkin tinggal selisihnya itu adalah ongkos logistik dan ongkos pengiriman. Dan itu yang menyebabkan marginnya itu juga masih mumpuni. Cuman masalah utama yang kami dari asosiasi garis bawahi, kalau kita di dalam negeri masih belum bisa menyelesaikan masalah circularity dan masalah sampah dari barang hasil jualan kita juga, yang sekarang pemerintah mungkin sedang membereskan masalah sampah-sampah di TPS. Janganlah kita menambah PR baru dengan sampah tekstil, karena jujur sampah tekstil itu kategorinya sedikit lebih tinggi daripada sampah plastik ya untuk mengurainya. Jadi ini hal yang sangat perlu diperhatikan. Kita mesti buat roadmap yang jelas agar bukan hanya barang hasil produksi dan juga barang hasil penjualan legal yang kita bisa ini, baru kita bahas apakah sebenarnya barang ilegal ini boleh apa enggak. Karena kalau namanya ilegal sudah pasti merugikan, apalagi dari sisi pendapatan negara, dan di mana kami industri-industri dalam negeri tentu sangat setia mengawal negara ini dengan membayar pajak dengan patuh. Seluruh pembelian kami sudah berasal dari perusahaan PKP yang resmi. Jadi ketika kami tiba-tiba menjual barang di pasar, dari sana saja sebelum apa-apa selisihnya udah 11%. Nah 11% ini tentunya margin rata-rata sekarang di tekstil itu 3-4%. Nah jadi hanya dari selisih pajak saja sudah sangat besar perbedaannya. Apalagi kalau dilihat itu barangnya sebenarnya barang sisa yang gratis. Tentunya banyak industri yang gulung tikar. Minimum saya harap dengan dipulihkannya kembali regulasi ini, saya berharap dari pabrik-pabrik yang sudah ter-PHK dan tutup di 2-3 tahun terakhir, minimum setengahnya bisa kembali bergerak, dan itu sudah alhamdulillah banget kita bisa mempekerjakan rakyat yang begitu banyak sedang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya, Bang Nando gimana nih merespon atau menindaklanjuti soal ini? DPR juga pasti menjadi satu lembaga yang harus serius mengawal mengenai ini Bang. Jangan lagi tahun-tahunnya ditambah dengan adanya hal-hal seperti ini. Gimana Bang? Roadmap-nya nanti juga sudah di-challenge akan seperti apa sehingga hasilnya tidak sama seperti yang kemarin-kemarin, menghidupkan kembali regulasinya sehingga industrinya paling tidak tadi setengahnya bisa kembali bekerja begitu. Ya nanti kan saat ini kami lagi reses ya Mbak Ken ya. Jadi nanti begitu kita masuk sidang tentu saya akan merekomendasikan untuk kita kan intens dengan Kementerian Perdagangan ya, dengan Menteri Perdagangan Pak Budi itu. Jadi ntar kita akan panggil, kita akan bicarakan mengenai ini, karena kan statement dari Pak Purbaya ini kan merupakan angin segar ya. Jadi kan ini kan orang menteri baru yang mau berantas. Jadi ini kami mengapresiasi tinggi gitu bahwa dia akan memberantas ini. Jadi kita sepakat untuk kita gimana caranya Satgas ini harus terus jalan. Kita harus berantas impor ilegal ini supaya industri lokal kita bisa berjalan gitu. Kami akan kawal semua ini. Nah lalu bagaimana juga soal lagi-lagi inovasi Pak Purbaya ini menambahkan tidak hanya di penjara, jangan hanya kemudian dibakar saja, tapi juga ada kebijakan penambahan atau pemberian denda gitu bagi para pelakunya. Gimana nih Bang? Ya itu bagus-bagus saja Mbak Ken. Denda itu kan bagus-bagus saja. Yang penting kita harus berantas, bukan hanya denda aja, kita harus berantas gitu. Dan saya berharapnya Pak
Pak Menteri Keuangan ini bukan hanya omong-omong aja gitu. Kita mesti lihat gini, Menteri baru ini kan biasa ya, dia kan mau perform, dia pengen ini, pengen itu. Kita pengen lihat gebrakan ini, apakah ini cuma omong-omong aja, apa benar-benar emang dia akan lakukan ini. Kami tunggu, kalau emang ini benar dia akan lakukan, ini benar-benar sebuah breakthrough yang bagus sekali. Ini gebrakan yang luar biasa, karena ini sudah penyakit kronis yang kita harus berantas gitu. Jadi kalau Pak Menteri Keuangan ini melakukan ini hebat, menurut saya bagus gitu. Tapi kita lihat makanya apakah ini hanya sekedar omong-omong atau benar-benar emang dia akan lakukan ini. Oke, gitu. baik. Kami tunggu. Pak Ian, ini kalau bisa betul-betul dilaksanakan menjadi suatu gebrakan yang luar biasa. Seperti itukah Pak Ian? Karena sudah menjadi suatu penyakit begitu di industri tekstil dan betul-betul harus diobati begitu? Iya Bu, karena untuk volumenya sendiri kalau dari data yang kami ada itu cukup intens ya. Jadi kami harapkan ini bisa benar-benar menjadi solusi di tengah penerimaan negara yang sangat diperlukan juga oleh negara, dan kami pun berharap industri tekstil di sini bisa bantu membangun negara dengan mempersiapkan lapangan kerja dan juga menambahkan kontribusi dari perpajakan untuk menopang kegiatan negara ini Bu. Oke, lalu Pak, kalau kita... Dan mungkin kalau saya boleh tambah izin, jadi dari Permendaknya sendiri kan melarang impor. Memang kita pun, saya mengapresiasi di mana dari Kementerian Perdagangan bilang memang undang-undangnya itu tidak melarang untuk menjual. Karena pedagang-pedagang thrifting ini kalau kita lihat seperti video sebelumnya adalah teman-teman pedagang-pedagang kecil yang mungkin mereka beli barang ini pun dengan memakai uang keringat mereka ya. Jadi bukan hanya ditindak di lapangan, mungkin kalau yang sudah terlanjur dibeli ya boleh, mesti ada masa grace period karena kita juga tidak mau menimbulkan kerugian. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga mesti bikin solusi yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak sih. Oke, baik. Bang Nando, mungkin apa kemudian langkah yang mulai akan dilakukan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait juga untuk mendorong ini supaya tidak omong-omong saja Bang, tadi lewat penegakan hukumnya kah atau akan dimulai dari mana? Ya, kalau kami di DPR ini kan fungsi kami kan hanya pengawasan, kami kan tidak bisa menindak gitu. Jadi kita akan mengawasi ini karena saya kan sebagai wakil rakyat, saya kan punya konstituen itu yang industri tekstil besar juga gitu, dan ini udah menjadi komplain mereka selama ini gitu. Jadi saya mempunyai obligasi atau kewajiban untuk memperjuangkan ini semua Mbak Ken. Jadi jangan khawatir, ntar kita akan terus mengawal ini semua. Kayak saya pastikan bahwa semua eksekutif yang terkait dalam industri impor ilegal ini harus melakukan tugasnya dengan baik dan benar gitu. Ada target Bang? Targetnya tahun lalu. Jadi bukan tadi selalu ada target berarti sebetulnya. Targetnya udah dari kemarin-kemarin, bukan target besok. Ini udah melewati batas ini. Kita harus segera selesaikan gitu. Jadi target kita udah tahun lalu, udah bukan besok lagi, tapi kemarin targetnya. Jadi ini harus cepat selesai gitu. Harus cepat selesai. Itu yang kita nantikan bersama untuk bangkitnya kembali industri dalam negeri. Terima kasih Bang Nando, terima kasih Pak Ian malam hari ini untuk waktunya sudah bergabung bersama kami semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Tapi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih memiliki informasi untuk Anda. Tiara, silakan. Juga pemirsa, akibat hujan deras dan angin kencang ini sebuah panggung utama dan tenda tamu VIP dalam kegiatan Gunung Sindur Expo yang digelar di perumahan Nirwana Hills, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, roboh. Dalam rekaman video amatir, pemirsa, terlihat panggung besar yang telah ambruk sesaat setelah diterjang angin kencang. Korban yang merupakan panitia dan pengisi acara mengalami luka akibat tertimpa material panggung yang didominasi dengan material besi dan baja. Korban yang mengalami luka di bagian kepala langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa tersebut, seluruh kegiatan penampilan kesenian dalam rangka Gunung Sindur Expo resmi dihentikan. Hujan deras dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan membuat sebuah pohon jenis palem berukuran besar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tumbang menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Rekaman pengemudi mobil memperlihatkan sebuah pohon jenis palem tumbang tengah menimpa mobil di seberangnya dari arah Pondok Indah menuju Ciputat. Pohon tumbang ini diduga karena usia cukup menua. Bahkan kondisi kawasan arteri Pondok Indah saat itu diguyur hujan deras dan disertai angin kencang.
Mobil berisi pengemudi saja dan langsung ringsek pada bagian atap setelah tertimpa pohon. Satu pria di dalamnya sebagai pengemudi mobil tersebut tewas tak terselamatkan nyawanya. Setelah dievakuasi dari mobil miliknya ke ambulans oleh warga, pihak keluarga yang melihat anggota keluarganya ini di lokasi histeris menangis. Peristiwa ini pemirsa membuat arus lalu lintas di sekitar mengalami kemacetan cukup panjang. Jasad pengemudi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah dan ditangani petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Sebuah sarana lapangan olahraga padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat roboh usai diterpa angin kencang pada Minggu sore. Pengunjung yang tengah berolahraga pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta. Pada saat peristiwa terjadi, lapangan tengah ramai, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan awal. Ya, jadi dengan adanya informasi terakhir tadi, Ken dan juga pemirsa, ini tentunya kita harus mengingatkan ya bagi pemirsa yang beraktivitas di luar karena Jakarta dan sekitarnya ini belakangan ini cuacanya tidak menentu. Betul, tidak hanya di Jakarta saja tapi sejumlah daerah di Indonesia juga diinformasikan atau dikabarkan ini sudah mulai terjadi adanya cuaca buruk yang akhirnya juga harus menjadikan kita pemirsa lebih waspada lagi terhadap kondisi cuaca. Mungkin kalau mau beraktivitas di luar harus lihat dulu forecast atau perkiraan cuaca yang akan terjadi pada hari tersebut sehingga bisa mengantisipasi apa-apa saja kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga bisa terhindar dari potensi ancaman bahaya dari cuaca buruk. Betul, kalaupun hujan juga akan banyak yang harus dipersiapkan begitu ya Ken dan juga pemirsa. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Ken Ana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.